riset yang sudah kita join-kan di lomba ini, yang sudah menjadi juara, itu harapan saya bisa di-upgrade lagi lebih baik untuk realnya seperti apa, eee, yang nantinya bisa kita aplikasikan untuk keselamatan maritim Indonesia. Nah, kenapa kita buat hal ini? Karena kita memanfaatkan ini ya Kak, teknologi yang lebih baru. Di sini kan kita pakai AI juga nih. Kita pakai AI, bahkan sistem kita bisa dilihat secara real time, secara langsung. Kenapa kita buat ini? Karena ini portable, bisa kita letakkan di mana saja. Dan di Indonesia, untuk sistem monitoring gelombang laut itu masih terbatas menurut saya. Kali ini saya dengan Mas Arif, mahasiswa elektro ya, S1 di UTM. Beliau kebetulan beberapa waktu yang lalu mendapatkan prestasi juara satu. Ya. Juara satu kompetisi Scientific Poster Competition. Juara satu tingkat nasional. Saya lagi demen mendatangkan anak-anak atau pemuda yang sedang mendapatkan prestasi. Bahkan bukan rencananya memang sudah mengundang siapapun baik siswa maupun mahasiswa, ataupun ya walaupun sudah bukan mahasiswa tapi memiliki prestasi, akan kita undang semuanya. Akan kita ajak diskusi tentang prestasinya, akan kita orbitkan, akan kita kenalkan bahwa banyak generasi-generasi muda kita yang bisa berprestasi. Nah, nanti kita akan ajak juga berbagi tips bagaimana bisa mendapatkan prestasi tersebut. Tentu untuk mendapatkan prestasi kan ada prosesnya ya, ada prosesnya bagaimana lika-likunya nanti biar bercerita. Siapa tahu bisa menjadi motivasi bagi adik-adik, teman-teman yang ingin juga mendapatkan prestasi. Terima kasih Mas Arif berkenan hadir ke studio kami. Kemarin setelah mendapat info bahwasanya beliau mendapatkan prestasi, langsung kami hubungi dan beliau berkenan. Jadi siapapun yang mempunyai prestasi dan berkenan hadir untuk diundang ke studio ini, silakan bisa hubungi atau bisa cek medsos kita ya, bisa DM di medsos kita, Kreatif Studio Bangkalan. Langsung DM atau di situ ada nomor HP-nya juga, bisa langsung hubungi untuk menghubungi kita kalau memang berkenan untuk kita panggil, kita diskusi, berbagi tips dan semangat dan serta motivasi tentang prestasi-prestasi yang sudah dimiliki. Baik, kita kembali ke Mas Arif. Mas Arif, Ya. dikenalkan dulu dong, asli mana dan apa aktivitasnya, sudah semester berapa juga gitu ke audien, silakan. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Ismail. Saya asli dari Jombang. Saat ini saya adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro di Universitas Trunojoyo Madura. Sekarang yaitu semester 7. Keseharian saya sekarang lagi selain dari mata kuliah, saya juga mengerjakan proses sidang akhir skripsi sambil ngajar di asisten praktikum yang ada di laboratorium seperti itu. Jadi asisten juga? Iya. Jadi asisten praktikum juga. Luar biasa ya. Jadi aktif. Kalau boleh tahu, kenapa dulu bisa kuliah di UTM? Kan Jombang, kok nggak pilih Iya. yang lain gitu? Sebenarnya dulu ambil 2 nih. Yang pertama tuh di Jember, yang kedua di Madura. Oke. Nah, dulu di pilihan satunya itu di teknik lingkungan, pilihan 2-nya di teknik elektro. Nah, takdirnya di sini gitu. Berarti pilihan keduanya ya? Iya, benar. Pilihan keduanya jatuh di UTM ya? Iya, benar. Teknik elektro. Kenapa ambil teknik elektro? Sebenarnya dulu tuh saya lebih pengennya di ini sih, kalau nggak teknik sipil di lingkungan gitu. Soalnya dulu suka biologi nih. Nah, tapi dulu tuh di teknik elektro tuh ada saran lah dari kakak gitu. Jadi buat jaga-jaga nih, jadi pilihan 2-nya ambil di UTM, ambilnya di teknik elektro itu. Oh, kakaknya UTM? Kakak saya di Tulungagung dulu kuliahnya. Oh, nggak, maksud saya kenapa pilihan keduanya jatuh di UTM? Kok nggak di kampus lain? Karena ini sih Kak, dulu kalau kita hitung-hitung tuh passing grade-nya itu aman gitu. Jadi saya ambil pilihan 2-nya di sini. Peluangnya gitu. Iya, benar. Baik, baik Mas Arif.
sudah cukup perkenalannya dan asal muasal kenapa dia harus kuliah di UTM Iya. gitu ya. Kita masuk ke bisa diceritain tuh bagaimana cerita awalnya sampai hingga ikut kompetisi itu dan menang menjadi juara 1? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Adi yang telah membimbing saya pada kompetisi ini. Jadi gini Kak, di prodi saya di Teknik Elektro itu kita punya grup WhatsApp di mana di situ akan membahas kompetisi-kompetisi yang bisa kita ikuti. Oh. Nah, salah satu pengelola grupnya itu yaitu Pak Adi. Dosen. Nah, iya. Sebenarnya nih Kak, dulu aku tuh pernah break dari kompetisi poster. Soalnya pertama kali ikut itu langsung dapat juara 2 di UTM. Terus aku ikut lomba di luar-luar itu nggak pernah hasil. Nah, dari situ tuh aku capek. Oh, Jadi aku coba break dulu. sempat down gitu ya? Bener. Aku sempat berhenti. Nah, terus tiba-tiba dosen aku tuh di grup lomba itu nawarin, saya mau ikut di sini ada kompetensi lomba poster, siapa yang mau bantu saya buat editing gitu. Nah, akhirnya saya tuh sempat bingung Kak, ini ikut apa enggak ya? Soalnya udah banyak yang dikerjain. Saya juga ikut riset dosen sambil ikut asisten praktikum nih. Nah, kemudian dari situ saya coba aja nih kayaknya menarik gitu lombanya gitu kan. Akhirnya dari situ dikasih materi nih sama dosen aku dari Pak Adi tadi. Ini ada riset yang pernah dilakukan sama Kating gitu. Jadi dari situ aku ulik-ulik tuh laporan skripsinya mulai dari latar belakang sampai hasil penelitiannya. Nah, dari situ udah aku pelajari nih. Akhirnya aku edit buat di poster ilmiahnya. Sedemikian rupa. Terus itu pernah revisi 1 kali Kak. Alhamdulillah cuma revisi 1 kali. Akhirnya aman-aman aja. Akhirnya aku upload tuh. Nah, itu kan waktu itu terakhir upload kan 10 Agustus nih. Ternyata itu ada perpanjangan sampai 31 Agustus. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa lolos ke grand final di Jakarta Selatan. Wih, di Tangerang. Mantap. Luar biasa, ternyata beliaunya itu sudah ada grup ya. Iya. Sudah ada grup yang membahas mungkin tentang kompetisi-kompetisi begitu atau peluang-peluang lomba yang bisa diikuti. Dan ternyata beliau pertama ikut juara 2 di tingkat UTM. Iya, waktu itu di Fakultas Teknik sendiri. Tingkat UTM, tingkat Iya, kabupaten benar. atau tingkat kabupaten? Cuma diadain sama prodi gitu. Oh, tingkat UTM ya, tingkat UTM langsung juara 2. Wih, menarik. Tapi setelah ikut ikut kompetisi di luar nggak pernah nyantol gitu ya, Bener sih. nggak pernah dapat, nggak pernah hoki gitu ya. Iya. Dan akhirnya beliau sempat down juga ternyata. Jadi tidak semua the winner, pemenang itu lantas mulus jalannya, tidak. Beliau sempat ciut juga, wah ini kok nggak menang-menang ini. Ini hanya jago kandang aja menang di UTM dan di luar tidak pernah menang gitu. Sempat down dan akhirnya beberapa waktu yang lalu itu ditawari lagi gitu ya. Ditawari lagi dan kayaknya tertantang, menarik ini kayaknya. Dan akhirnya beliau mencoba dan setelah mencoba alhamdulillah berbuah hasil ya. Alhamdulillah. Diceritakan dong, itu lombanya tentang apa sih? Baik. Jadi lomba ini tuh tentang seperti riset untuk maritim kelautan di Indonesia. Jadi itu ada 3 kategori Kak. Smart sama green energy, sama yang saya ikutin itu adalah safe and resilient. Nah, fokus ke yang saya ikutin aja ya. Dari kategori saya itu di sini saya membuat sistem untuk meningkatkan keselamatan di maritim Indonesia. Siap. Baik bagi para nelayan, terus kendaraan umum yang ada di laut Indonesia dan juga masyarakat yang ada di pesisir pantai. Nah, di Indonesia kan dari Badan Informasi Geospasial Indonesia itu memiliki 17.000 lebih kepulauan yang tersebar luas di Indonesia. Dan juga Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Nah, dari sini itu tingkat gelombang tinggi, kecepatan angin, bahkan bencana alam di lautan itu sangat tinggi tentunya. Tapi di negara kita tuh masih sedikit ya untuk sistem yang dapat memonitoring hal itu. Nah, dari sinilah riset kita di Teknik Elektro, kita punya riset yaitu kita bikin smart buoy. Smart buoy di mana smart buoy ini dapat mengukur ketinggian gelombang laut dan juga kecepatan angin. Nah, dari alat ini kita juga tanamkan artificial intelligence di mana AI ini itu dapat mengklasifikasikan kategori kondisi laut dari input
ketinggian gelombang dan juga kecepatan anginnya, begitu. Terus kemudian kita bikin 2 sistem nih Kak. Sistem pengirim, transmitter yang ada di laut, sama receiver yang ada di darat. Nah, di darat ini akan menerima data yang dikirimkan oleh smart buoy. Jadi data itu akan ditransmisikan, kemudian diterima oleh receiver. Nah, di receiver inilah nanti akan ditampilkan di web. Jadi para nelayan sebelum melaut, mereka bisa lihat nih di handphonenya, ini kondisi laut memungkinkan atau tidak ketika mereka harus pergi melaut, seperti itu. Bahkan di sistem itu kita kasih alarm, dimana ketika terjadi notifikasi bencana atau bahaya yang cukup ekstrim di lautan, ketika para masyarakat tidak sempat nih buka HP buat cek di web, di situ kita tanamkan alarm. Jadi alarm itu akan otomatis berbunyi sehingga para masyarakat bisa langsung menjauh dari tepi pantai, seperti itu. Berarti dalam bentuk aplikasi? Ada softwarenya sama ada alatnya. Jadi alat itu sudah kita uji coba di Pelabuhan Kamal. Kita langsung dilakukan pengambilan data secara real time. Jadi di web itu kita bisa lihat kondisi gelombang laut secara langsung, secara real time. Sekarang kondisi ketinggian gelombangnya dalam notifikasi apa, dengan satuannya yaitu meter, dan juga kecepatan angin satuannya kilometer per jam, seperti itu. Dua poin itu yang dia tinggi gelombang dan kecepatan angin. Iya, betul. Baik, ternyata beliau ini membuat seperti alat gitu Iya, ya, benar. yang terkoneksi langsung dengan web gitu ya, Benar. dan bisa dilihat secara real time. Jadi bagi nelayan atau siapapun yang mungkin alat transportasi laut atau apa bisa melihat bagaimana kondisi laut pada saat itu. Iya, betul sekali. Bersahabatkah untuk kita terjun ke laut atau melaut gitu, atau lagi ada tanda notif berbahaya atau lain-lain seperti itu. Saya menarik. Berarti kan panjenengan merancang sebuah sistem. Iya, jadi gini Kak. Sebenarnya sistem ini tuh skripsi riset yang sudah dibuat oleh kakak tingkat saya, dengan dibimbing oleh bapak dosen saya Pak Adi. Kemudian dari riset inilah yang saya buat topik untuk ikut lomba ini. Karena linear ya, kita kan di lombanya itu maritim, keamanan maritim. Jadi kita lombakanlah skripsi dari kakak tingkat saya ini tadi. Gitu. Maksud saya yang ingin saya tanyakan, butuh biaya nggak untuk buat ini? Iya, pasti. Butuh biaya toh? Iya, benar sekali. Berapa? Satu alat misal, satu yang dirancang oleh panjenengan membutuhkan anggaran berapa? Mungkin untuk keseluruhannya itu yang lebih tahu mungkin kakak tingkat saya yang melakukan riset ini. Cuma kurang lebih mungkin sekitar 3-4 juta. Hanya segitu? Iya. Hanya segitu sudah bisa mengetahui merancang alat untuk mengetahui kondisi laut. Iya. Cuma nanti kita masih bisa untuk update ya, riset lebih lanjut mengenai alat. Jadi pengiriman data itu kita menggunakan LoRa, Kak. Jaringan nirkabel. Komunikasi nirkabel. Nah, itu bisa mengirimkan data kurang lebih dalam jarak 200 meter. Nah, kita bisa melakukan riset lebih lanjut. Jadi sebenarnya alat ini bisa kita kembangkan lagi karena cuma dananya masih segitu ya. Kita bisa kembangkan lagi mulai dari sistem untuk transmisi data agar datanya lebih jauh untuk pengirimannya, sehingga tingkat akurasi atau pengirimannya juga bisa lebih jauh lagi ya. Jadi alat itu bisa lebih jauh untuk ke tengah laut seperti itu. Kemudian juga kita bisa upgrade untuk casingnya. Kita di situ pakai misal kayak triplek, terus didempul, dicat sedemikian rupa agar buoy ini dapat tidak tenggelam gitu, agar bisa dengan sempurna gitu. Mengapung gitu. Iya, betul sekali. Oh, berarti seandainya saya seorang investor misal. Iya, betul. Ingin minta buatin alat seperti itu. 3 juta, 4 juta cukup? Cukup dengan sistem yang seperti ini. Jadi kita menyesuaikan juga dengan budget. Semakin baik maka tingkat ininya juga semakin baik ya, kualitasnya pastinya semakin baik. Untuk pengiriman transmisi data juga kita bisa menggunakan LoRa yang lebih baik lagi, seperti itu. Dengan efektivitas maksimal. Baik, jadi berapa anggaran yang dibutuhkan? Kita bisa semisal 5 ke atas ya, 5-10 juta lah. Jadi kita bisa membuat
sistem yang lebih baik, mulai dari caching-nya, terus kemudian sistem-sistem seperti sensor, dan juga untuk transmisi data LoRa. Sebenarnya kemarin kekurangan kita di LoRa ini hanya bisa mengirimkan data di jarak 200 meter. Itu sudah sangat baik dan bisa dikirimkan secara real time. Jadi sebenarnya ketika kita ingin jarak pengiriman lebih jauh lagi, bisa diakses dimanapun ya, untuk pengiriman transmisi data yang lebih jauh, itu kita akan update LoRa dan juga antenanya. Karena di LoRa ini punya antena, Kak. Di transmisi, transmitter yang ada di tengah laut, yang ada di buoynya, kemudian di receiver yang ada di darat, itu juga punya antena. Jadi dia saling mengirim dan menerima data seperti itu. Untuk sejauh ini alat yang seperti itu belum ada. Sebenarnya dari pemerintah saya lihat buoy itu sudah ada ya, Kak. Sudah ada. Cuma saya kurang tahu untuk detailnya seperti apa gitu. Cuma dari sistem kita kemarin, jadi kita punya tingkat akurasi yang baik dari dua sensor yang kita gunakan. Jadi kita akan melakukan kalibrasi sensor. Nah, didapatkan nilai yang cukup baik sekitar 92 dan 98% kalau nggak salah. Dan AI kita untuk mengkategorikan klasifikasi laut, kondisi laut, itu errornya hanya 0,25% kalau seingat saya. Oke. Tadi panjenengan mengatakan kalau di pemerintah sudah ada, Ya ada buoy. tapi belum dimanfaatkan, begitu Kak? Jadi gini Kak, kenapa kita buat ini? Karena ini portable, bisa kita letakkan di mana saja. Dan di Indonesia, untuk sistem monitoring gelombang laut itu masih terbatas menurut saya. Bahkan ini kan sistem kita ini portable. Bahkan kita bisa letakkan di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana alam dan butuh pemantauan yang lebih gitu. Karena sistem kita kan bisa memantau secara real time. Jadi di wilayah-wilayah yang mungkin rentan terhadap bencana alam itu sangat-sangat bermanfaat bagi keselamatan wilayah. Baik. Kalau tadi kan berbicara tentang gelombang dan angin. Iya, Dua poin yang dimonitor kan ya. Iya. Berarti tsunami juga masuk. Baik. Jadi sistem smart buoy ini itu sedang dikembangkan lagi Kak oleh kakak tingkat saya untuk skripsi lebih lanjut dengan ukuran yang lebih besar lagi. Kemudian juga kita tambahkan ini energi terbarukan dari panel surya. Dan ini akan dilakukan pengambilan data di Madura ujung tuh apa Kak? Sumeneb. Betul banget. Soalnya dilihat di Sumeneb itu potensi tsunami-nya cukup tinggi. Nah, cutting saya kebetulan dari sana dan sekarang dia sedang riset untuk pengembangan alat ini untuk skripsinya. Seperti itu. Berarti bisa. Bisa untuk banget. kalau ditingkatkan gitu ya. Betul, bisa banget. Tapi kan saat ini pemerintah BMKG sudah punya tuh alat untuk memantau tsunami. Iya. Kalau sudah ada ngapain? Nah, kenapa kita buat alat ini? Karena kita memanfaatkan ini ya Kak, teknologi yang lebih baru. Di sini kan kita pakai AI juga nih. Kita pakai AI, bahkan sistem kita bisa dilihat secara real time, secara langsung. Jadi sensor itu membaca ketinggian gelombang dan angin secara langsung gitu. Kalau yang berarti, mohon maaf, secara tidak langsung Anda ingin mengatakan yang saat ini tidak real time? Untuk sistem saat ini saya kurang tahu ya Kak, yang dari pemerintahan. Mungkin dari alat kita itu keunggulannya, inovasinya adalah pertama kita tanamkan artificial intelligence di mikronya. Kedua, juga kita menggunakan sensor yang kita buat, sistem yang kita buat sendiri dari sensor-sensor yang ada gitu, yang kita pelajari di teknik lah, seperti itu. Baik. Saya kan memang tipenya ngerjain. Ngerjain dan ya nggak ada salahnya. Saya ingin mengulik lebih jauh. Yang saya khawatirkan, karena ya mohon maaf, ya saya kan mikirnya harus aneh gitu, harus kritis gitu. Ya kan jangan pemerintah sudah punya, sudah dimanfaatin. Tapi si Mas Arief masih sibuk-sibuk mau menciptakan. Kan mubazir gitu maksud saya. Nah, makanya saya ngejar tadi apakah pemerintah belum punya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau punya apakah dinilai itu masih belum maksimal? Karena katanya Mas Arief, punyanya Mas Arief real time dan pakai AI gitu ya. Pakai teknologi yang paling update gitu dan lain-lain, dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh beliaunya tentang teknik elektro gitu ya. Iya, betul. Oke dah, pertanyaan selanjutnya.
apakah bisa langsung diaplikasikan nih alat panjenengan? Kan sudah di riset, Ya, sudah diikutkan lomba, dan ternyata sudah ranking 1. ya betul. Berarti kan kalau bahasa kasarnya sudah mendekati sempurna. Iya, betul sekali. Tinggal upgrade saja. Baik. Kalau kali ini misal menghabiskan dana 5 juta misal. Hmm. Kalau ada investor yang bisa menginvest misal dengan dana 50 juta atau bahkan 100, ini akan menghasilkan alat yang luar biasa, kan begitu. Betul sekali. Untuk melihat kondisi laut atau tempat-tempat yang rentan Iya. terhadap bencana. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, khususnya BMKG, kan begitu. Betul sekali. Bagaimana? Baik Kak, sebenarnya semuanya juga pastinya sesuai dari budget ya Kak ya. Semakin banyak uang yang kita punya, maka semakin baik pula sistem itu akan tingkat keakuratan dan juga sistem itu maka semakin baik gitu ya pastinya. Nah, Kakak tadi tanya nih, untuk pengaplikasiannya apakah sudah diaplikasikan gitu ya? Sudah, maksudnya bisa langsung diaplikasikan atau Baik. masih nggak bisa gitu? Jadi gini, kemarin di lomba di poster itu kita sudah mencantumkan hasil yang nyata Kak. Jadi kita tuh sudah melakukan pengambilan data ya. Yang tadi saya bilang di Pelabuhan Kamal itu kita melakukan data di waktu yang berbeda, mulai dari pagi sampai siang hari, kemudian pagi, siang sampai menjelang sore, di sore hari bahkan di malam hari. Dan di situ kita sudah melakukan analisis data dengan waktu-waktu yang berbeda-beda. Itu laut di Pelabuhan Kamal itu memiliki ketinggian gelombang dan kecepatan angin yang berbeda pula. Jadi kemarin di poster kami itu sudah kita cantumkan data yang real, foto pengambilan data secara langsung. Jadi sistem ini itu sudah kita coba dan sudah bisa diaplikasikan secara langsung seperti itu. Dan hasilnya valid gitu Nah, ya, betul mendekati sekali, kan, iya. 9, berapa tadi Iya, Panjenengan betul. mengatakan itu. Itu Luar biasa, akurat. sudah diuji cobakan, sudah diaplikasikan dan hasilnya sudah disampaikan pada saat lomba kemarin ya. Nah, betul sekali. Hasil angka-angkanya dan tingkat akurasinya, validasinya sudah juga disampaikan. Luar biasa. Jadi saya rasa ini tinggal pemerintah saja mau melirik untuk dikembangkan dan digunakan atau hanya selesai di lomba tingkat nasional juara 1 dan itu selesai, disimpan di lab atau di sebuah ruang kosong tidak dimanfaatkan gitu ya. Iya. Baik, Mas Arif, tadi sudah kita bahas banyak. Iya. Itu pakai baterai atau seperti apa? Baik, jadi di sini kita pakai baterai ya Kak. Pakai baterai. Karena sekarang lagi dikembangkan nih, ditambahin buat sistem panel surya ya. Jadi sebelumnya yang di alat saya ini, di Smart Boy, di riset kakak tingkat saya ini, kita pakai baterai 12 volt. Nah, baterai ini dari sistem ini tuh bisa bertahan 2 kali 24 jam. Seperti itu. Baterai ya. Iya, betul sekali. Berarti kalau habis baterai, kita harus ke laut menggantinya. Betul sekali. Itu yang kayaknya kurang efektif ya. Betul ya. Jadi seandainya bisa ditingkatkan lagi, diinovasikan lagi, itu pakai tenaga surya misal, atau bahkan bisa pakai gelombang laut misal. Iya. Jadi tidak harus mengganti baterai, itu akan tentu jauh lebih baik ya. Betul sekali. Tapi sudah luar biasa menemukan seperti itu, kan tinggal ditingkatkan nantinya. Tinggal di-upgrade saja, tinggal bagaimana budgetnya kan gitu ya. Kalau udah budget itu minta seperti apapun, tinggal ilmu ini kan ilmu dasarnya sudah diketahui, maksudnya bagaimana mengukur tinggi gelombang, bagaimana kuat angin, ya, kecepatan angin gitu ya. Orang tua saya atau mertua saya itu seorang nelayan, jadi kita kadang harap cemas gitu ya pada saat akan berangkat ke laut gitu ya. Kalau seandainya sudah ada alat seperti milik yang diciptakan oleh Mas Arif ini, tentu tinggal lihat HP aja. Hari ini saya melaut aman tidak, kan begitu? Ombaknya bersahabat tidak? Oh, ternyata tidak. Alarmnya berbunyi misal. Oke, saya tidak melaut gitu. Tapi kalau sejauh ini kan nelayan apa itu yang konvensional, nelayan tradisional itu kan hanya pakai feeling, insting gitu ya. Ini cerah kayaknya gitu. Berangkat ternyata sampai di laut, gelap dan angin kencang, kan bisa saja seperti itu. Kalau sudah alat seperti ini kan akurasinya lebih tinggi. Cuman memang ada beberapa kekurangan yang memang butuh di-upgrade, dan itu sah-sah saja di dalam sebuah keilmuan ya, baik itu riset, dan karena itu tinggal bagaimana meng-upgrade dan merubah tingkat efektivitasnya seperti itu.
Baik, bisa diceritakan nggak, Mas Arif, tadi kan sempat disentil dikit tuh, Iya. sempat beberapa kali lomba gagal. Berapa kali lo gagal? Eee, Sering sih, Kak. Pokoknya berapa kali lah. Nggak bisa dihitung? Sudah Iya. tidak terhitung? Enggak, pernah kayak capek banget, "Kok ini nggak pernah hasil ya?" Gitu. Soalnya kan ngedit kan kita butuh mikir ya, Kak, kayak Mhm, nanti perpaduan warna yang bagus gimana, font-font-nya juga gitu di poster. Saya sering poster infografis kayak gitu. mmm. Tuh belum hasil, akhirnya capek gitu break dulu. Sempat sempat down ya? Iya, betul Jadi sekali. beberapa kali, bahkan saya tanyakan tadi, kayaknya nggak ingat beliaunya, tidak terhitung beberapa kali ikut. Memang orang orang aktif itu seperti itu, dia udah nggak mikir, berapa kali gagal itu sudah nggak dipikir, karena kalau dipikir sakit gitu ya. Betul sekali. Nggak dipikir, mau berapa kali gagal, yang penting adalah dia tetap ingin, dia tetap mau bangkit. Dan akhirnya, ya yang kemarin itu yang beberapa waktu lalu membuahkan hasil Iya. ya, walaupun beliau sudah sempat sempat patah semangat gitu ya. Mas Arif, lomba satu kali jadi juara 2 di UTM, setelah itu Iya. beberapa kali kalah, sempat down, akhirnya menang. Apa sebenarnya cita-citanya Mas Arif? Eee, Pastinya ini sih, Kak, jadi engineering ya, Ada, di iya, teknik engineering ya. elektro gitu. Pengennya sih, setelah lulus mau coba kayak di dunia pertambangan, Oh, pengennya nyoba dulu. Soalnya kan kita nggak tahu nih rezekinya nanti ke mana, cuma dicoba aja dulu gitu. siap. Jadi keinginannya nanti ada di engineering bidang pertambangan gitu Iya, ya. Mudah-mudahan tercapai Mas Arif. amin. Mau itu tadi yang ikut lomba berapa anak? Eee, Kalau penyaringannya saya kurang tahu ya, Kak, Hmm. pastinya banyak soalnya satu Indonesia. Nah dari Enggak, yang timnya panjenengan? Oh ya, dari 3 kategori ini, itu ada yang diambil 10, ada yang lebih dari 10, belasan gitu. Di kategori saya tuh diambil 7, Hmm. 7 yang lolos di grand final-nya itu tadi. Hmm. Ada yang nomor satu Iya, betul sekali, dari Kak. yang 7 itu. Betul. Di kelompoknya panjenengan yang dari UTM berapa orang? Saya, terus kakak tingkat saya Hmm. yang membuat skripsi ini, Hmm. kemudian juga ada tambahan satu lagi sih, Kak, buat dimasukkan ke tim. 3 orang Saran berarti. dari dosen saya, iya. Pak Adi itu. Ya, saran dari Padi, ini ada lagi, jadi kita timnya bertiga gitu. 3 ya timnya ya. Oke. Ternyata ini yang diikut lombakan hasil skripsi ya. Iya, betul Hasil sekali. skripsi yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkatnya, Iya. lalu apa istilahnya, diatur ulang gitu ya, di apa, dianu lagi sama Mas Arif, dibuat lagi, di apa, ya dirangka lagi gitu Iya. ya. Lalu dijadikan satu tim dengan kakak tingkatnya yang melakukan riset itu, dan lagi ada satu tim 3 orang, lalu didaftarkan untuk ikut lomba dan akhirnya menang. Dan beliau ya, apa, panjenengan yang mewakili untuk Iya, betul presentasi sekali. berapa hari di Jakarta? Jakarta itu kita berangkat Sabtu ya, Kak. Hmm. Soalnya keretanya itu 10 jam, Mhm. jadi Minggu kita sampai di sana, terus dijemput oleh pihak BRIN, jadi acaranya itu hari Senin dan Selasa, kemudian Rabu diantarkan untuk perpulangan. Oh, yang mengadakan lomba BRIN ya? Iya, Badan Riset, dan Inovasi Nasional. oke, nasional sudah ya. Berapa biayanya ikut lomba itu? Aduh, pasti banyak ya, Kak, soalnya ceritanya pulang pergi gitu. Heeh. Nggak apa-apa Tapi diceritakan ini dong. sih, Kak, Mhm. alhamdulillahnya para peserta cuma menanggung tiket Oke, keberangkatan saja. Soalnya di sana nanti untuk, makan, terus penginapan, alhamdulillahnya sudah disediakan oleh pihak BRIN-nya, oke. seperti itu. Total yang dihabiskan oleh panjenengan ikut lomba ini, tim habiskan semuanya Oh, total berapa? kemarin kan saya berdua ya, Kak, Mhm. soalnya alhamdulillah dari tim kita lulus dua tim yang lulus ke sana. Oh, 2 tim yang lolos Iya, ke betul sana, cuman sekali. satu yang berhasil bawa Iya, juara? betul sekali. Oke. Kalau berangkat berdua, ini keretanya aja ya, Kak, ya, keretanya aja sambil mungkin jajan-jajan kurang lebih habis 2 juta. Hanya itu aja yang butuh uang, yang lain tidak? Yang lain tidak sih, Tidak ya? soalnya makannya sudah dari sana. Jadi 2 juta itu sudah mencakup untuk tiket pulang pergi dan juga mungkin jajan-jajan tipis-tipis di kereta gitu. Yang paling berkesan atau yang paling paling melelahkan ikut lomba ini bagi panjenengan, atau apalah yang paling baling bagi Iya, panjenengan, apa? sebenarnya saya, suka banget ya, Kak, soalnya di sana tuh saya bisa kenal banyak teman dari Hmm. kampus-kampus lain, soalnya kita kan juga satu,
satu hotel penginapan nih. Jadi saya banyak kenal teman-teman dari ITB, dari UPN, ITS. Terus anaknya juga baik-baik, kita akrab, sharing-sharing tentang perkuliahan. Jadi menurut saya yang paling berkesan itu yang pertama adalah saya kenal banyak teman dari universitas-universitas yang top tentunya. Kedua itu di sana dari poster-poster tersebut itu saya bisa lihat Kak bahwa potensi riset yang dilakukan oleh mahasiswa penerus bangsa Indonesia ini itu cukup sangat-sangat inovatif gitu menurut saya untuk perkembangan teknologi di Indonesia. Karena jujur Kak, risetnya itu top-top dan juga banyak yang diikutkan lomba ini tuh hasil dari tesis dan sudah diterbitkan di jurnal. Jadi risetnya tuh cukup wow-wow gitu Kak. Oke. Dan sangat berguna. Itu sukanya. Jadi inovasi ya. Dukanya? Dukanya ini capek ya Kak. Capek Saya ya? naik keretanya 10 jam gitu. Belum lagi yang menyiapkan di sini kan? Um, Kan sebelum berangkat kan iya, harus menyiapkan betul juga. banget. Saya nyiapin kayak materi gitu Kak, mempelajari soalnya posternya itu kan pakai bahasa Inggris ya Kak. Jadi kita harus mempelajari ulang secara mendalam seperti apa biar nanti kalau menjelaskan secara poin bisa langsung ke poinnya gitu. Seperti itu. Nanti dukanya capek itu ya, Betul, effortnya Kak. itu ya, Effortnya effortnya banyak belajar sih saya Kak. Banyak mempelajari tentang materi yang ada di poster itu. Soalnya kan sama ya Kak, isinya juga latar belakang, tujuan penelitian, masalah, hasil sama metodologi gitu. berapa lama menyiapkan itu? Eh dulu agak mepet ya Kak. Mungkin kurang lebih waktu ngedit itu 1 minggu. Terus abis itu kan nunggu nih Kak pengumuman grand final. Itu persiapan mungkin kurang lebih 1 minggu juga. 1 minggu. Berarti 2 minggu ya? Iya. 2 minggu waktu yang dihabiskan untuk menyiapkan lomba tersebut ya. Betul sekali. Baik, tadi sukanya sudah, bahkan dukanya sudah, effortnya luar biasa, capeknya gitu ya. Memang sukses itu nggak mudah. Iya, betul. Kalau ada yang bilang sukses itu mudah, kita ingin tanya gitu ya. Iya betul. Apa gitu, monggo kita mau belajar. Kalau ada yang mengatakan sukses itu mudah, monggo. Tapi sejauh ini yang kita temui memang sukses itu butuh effort, butuh kerja keras, butuh niat yang tulus, kuat gitu ya. Tidak hanya duduk-duduk langsung dapat prestasi, enggak ada. Oke, harapan panjenengan terhadap hasil riset yang akhirnya diikut lombakan dan menang itu, apa harapan panjenengan terhadap pemerintah atau bangsa ini? Baik, tentunya mungkin harapan saya sama ya Kak, dengan peserta-peserta lomba yang menang yang lainnya. Kita ingin riset yang sudah kita joinkan di lomba ini yang sudah menjadi juara, itu harapan saya bisa di-upgrade lagi lebih baik untuk realnya seperti apa, yang nantinya bisa kita aplikasikan untuk keselamatan maritim Indonesia. Bahkan harapan saya nanti sistem yang telah dibuat ini nanti bisa diupdate untuk lebih baik lagi dan juga bisa disebarlah untuk keselamatan di wilayah-wilayah yang mungkin tingkat bencana alamnya tinggi ya untuk di wilayah lautnya itu Kak. Jadi Mas Arief, kalau saya pahami gitu, ingin penelitian atau hasil lombanya penelitian yang sudah dilombakan ini dan menang ini sebisa mungkin mendapat perhatian dari pemerintah, dibiayai untuk di-upgrade ya, di-upgrade sampai menjadi alat yang betul-betul siap digunakan dan membantu warga negara Indonesia. Betul sekali. Khususnya di dunia kemaritiman gitu ya. Tidak hanya seperti yang umumnya itu selesai di riset saja, selesai di lomba saja dan tidak bermanfaat. Kan kebanyakan begitu. Skripsi selesai ya selesai. Riset, kalau Mas Arief tadi mengatakan banyak betapa bagus dan banyak riset yang diikut lombakan kan. Sekali, dan itu kalau bisa dibiayai dan dimaksimalkan sampai finish, sampai bisa diaplikasikan, akan sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Itu saya hanya berbicara punya Mas Arief saja, belum yang 7 yang lain itu. Itu tentu riset yang juga tentang berbagai bidang kan begitu ya. Ini hanya fokus tentang riset yang dilombakan oleh Mas Arief di dunia kemaritiman, tentang yang rentan tentang bencana. Apalagi tadi sudah disentil sama Mas Arief, Indonesia mayoritas wilayahnya adalah wilayah berbatasan dengan laut. Pulaunya ratusan kan gitu ya. Sangat penting dan sangat dibutuhkan alat-alat seperti ini. Ada yang ingin disampaikan nggak kepada motivasi atau apa kepada teman-teman mahasiswa atau adik-adik siswa yang ingin memiliki prestasi juga
Seperti apa Mas Arif? Baik. Silakan. Untuk dari saya ya Kak ya, ketika kalian sedang mengejar apa yang ingin kalian dapatkan, ketika kalian lelah dan kalian gagal, itu gak apa-apa, kalian istirahat. Tapi jangan pernah berhenti untuk berjuang dan terus berusaha. Karena kita tidak pernah tahu nanti di usaha kita yang keberapa, Tuhan akan menakdirkan apa yang telah kamu usahakan itu menjadi milikmu. Lelah boleh, menyerah jangan. Iya, Gitu betul ya. sekali ya. Baik Mas Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.